الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم وقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون الله أكبر. سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Sadaqallahul adzim. Hadirin hamba Allah jamaah Masjid Al-Marwah yang berbahagia, segala puji bagi Allah. Dengan nikmatnya pagi ini kita berkesempatan dan berkemampuan untuk mengisi masjid ini untuk ibadah, salat subuh berjamaah, lanjut dengan ta'lim. Salawat dan salam kita sampaikan kepada yang mulia junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, tentang sirah nabawiyah kali ini adalah membahas tentang orang-orang atau sahabat-sahabat yang menyertai Rasulullah di dalam pencatatan, penjagaan terhadap wahyu Al-Quran. Ya. Jadi kan bicara sejarah Nabi atau perjalanan Rasulullah itu tidak lepas dari ayat-ayat atau surat-surat Al-Quran yang menyertai Rasulullah Muhammad SAW. Makanya kalau ditanya berapa lama ayat Al-Quran itu turun, maka jawabannya selama Rasulullah berdakwah. Di mana Rasul berdakwah? Ada periode Mekah, ada periode Madinah. Berapa lama di Mekah, berapa lama di Madinah? Di Mekah beliau berdakwah 13 tahun. Di Madinah beliau berdakwah 10 tahun. Berarti selama itu pula ayat Al-Quran turun kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi berapa tahun? 23 tahun. Jadi saudara, bapak, ibu bisa membayangkan Al-Quran yang setebal yang kita lihat 30 juz 114 surat itu turun dalam waktu yang lumayan panjang, 23 tahun. Jadi jangan mengira kalau Quran turun sekaligus gitu, 30 juz, tidak. Tetapi turun secara bertahap, turun secara sedikit-sedikit. Maka di samping Nabi Muhammad itu ada para penghafal Quran, para pencatat wahyu. Nah, siapa mereka ini? Nah, saudara-saudara yang berbahagia, panjangnya atau lamanya turunnya Al-Quran itu memiliki hikmah. Pertama, memudahkan sahabat untuk menghafal Al-Quran. Ketika ada peristiwa terjadi, ayat Quran menyertai, dihafal. Maka misalnya dalam periode Mekah itu kan ayatnya pendek-pendek, Pak. Peristiwa dicaci makinya Nabi Muhammad, dicercanya Nabi Muhammad, dihinanya Nabi Muhammad, dipermalukannya Nabi Muhammad ketika beliau mengajak orang Quraisy untuk menyembah Allah, meninggalkan berhala, menyelamatkan dari api neraka. Maka ketika itu Nabi dapat cacian. Cacian itu justru datang dari pamannya sendiri, namanya Abu Lahab. Turunlah Al-Quran, surat Al-Lahab. Tabat yada abi lahabin wa tab.
ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, dan selanjutnya. Ketika Rasulullah misalnya melakukan dakwah berkali-kali, orang kafir gerah, mereka tidak nyaman dengan kehadiran Nabi karena Nabi ini banyak mengkritik, banyak melakukan ucapan-ucapan yang melakukan perubahan dalam tradisi Arab. Hingga mereka datang ke paman Nabi, ya Aba Thalib, ponakanmu ini bikin masalah, maka tolong hentikan dia, kalau enggak kami yang melakukannya sendiri. Kata Abu Thalib, ponakan saya akan habis-habisan, apalagi yang dia bawa adalah sebuah kebenaran. Mencoba di awal untuk Abu Thalib merayu Muhammad menghentikan dakwahnya, nggak berhasil. Kemudian yang kedua mencoba untuk memberikan orang yang ganteng, yang gagah, orang yang terbaik untuk ditukar dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diserahkan untuk dibunuh. Abu Thalib mengambil seorang pemuda, tapi ditolak oleh Abu Thalib. Terakhir orang kafir itu melakukan satu negosiasi supaya orang Quraisy itu dalam satu waktu itu menyembah Allah, tapi Muhammad diharuskan untuk menyembah berhala dalam waktu berikutnya. Dalam kondisi seperti itu turun lagi ayat Al-Quran, surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna, dan selanjutnya. Jadi itulah cara Allah atau cara Al-Quran turun kepada Rasulullah, menyertai setiap dan berbagai peristiwa dalam dakwah Rasulullah Muhammad SAW. Dan itu pula yang saya maksud, belajar sejarah Nabi mengharuskan kita mengetahui asbabun nuzul dari setiap ayat Al-Quran. Dan banyak dari ayat Al-Quran baru bisa difahami maksudnya menggunakan pendekatan sirah nabawiyah. Nah, jadi kalau belajar ilmu Quran, nanti ada ayat yang dibaca, ada makna yang diterjemahkan, ada tafsir yang dijelaskan. Maka dalam penafsiran itu menyertakan ada asbabun nuzul, ada makkiyah, madaniyah, ada dan lain sebagainya lain, am dan khas, dan banyak lagi perangkat-perangkat ilmunya. Nah, saudara, saya ingin mengatakan bahwa di samping Nabi Muhammad, bersama beliau ada orang-orang pintar, ada orang-orang yang memang secara khusus mencatat wahyu Al-Quran. Tersebutlah nama-nama seperti Zaid bin Sabit, anak muda yang ketika Rasul hijrah itu usianya masih remaja, 11 tahun. Zaid bin Sabit 11 tahun. Ini anak-anak nggak tahu nih. Robi berapa umurnya? 13. Berarti lebih kecil dari dia nih. 11 tahun ketika Rasul dia masuk Islam. Dan ketika ada perang Badar maupun pada berikutnya perang Uhud, dia pengen ikut perang. Maksa dia. Kata Rasul jangan, masih kecil. Terkena undang-undang perlindungan anak lagi. Waktu itu belum ada ya. Nggak boleh sama Nabi, nggak boleh. Justru ada bagian yang pas buat dia untuk menjaga niat jihad. Maka dari situ dia menghafal Quran, kemudian dari situ dia fokus di Al-Quran, dan ibunya bercerita, Nuwairah namanya. Dan Zaid ini adalah dari Ansar, orang Madinah, bukan muhajirin ya, bukan muhajirin, tapi dari
Ansar, berarti penduduk Madinah. Kata ibunya, ini Zaid ini brilian kalau menghafal Quran. Kemudian dan dia perhatikan ayat-ayat yang dibaca itu, masya Allah bagus. Dilaporkan kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ini anak saya ini masih kecil tapi gemar dengan Al-Quran. Diuji sama Rasulullah. Ternyata apa yang beliau dengar melebihi dari apa yang diceritakan oleh ibunya. Artinya bacaannya lebih bagus dari apa yang disampaikan oleh ibunya. Nah, itulah Zaid bin Thabit. Tidak hanya kuat hafalannya, tidak hanya pandai menulis. Kan tidak semua sahabat pandai menulis, Pak. Kalau menghafal, hampir sebagian sahabat itu adalah penghafal Quran. Ya justru karena ketidakmampuannya menulis, akhirnya mengandalkan hafalan. Ya. Kalau kita lain, nulis nggak bagus-bagus amat begitu, ngafal juga nggak semangat. Nah, jadi Zaid bin Thabit ini luar biasa. Dia mampu menulis dan tulisannya bagus. Cerita ibunya kepada Rasul dan Rasul membuktikan, oh iya benar nih anak. Hafalannya bagus, bacanya oke, tulisannya bagus. Makanya Nabi mendorong Zaid bin Thabit untuk belajar bahasa lain. Kata Rasul, pelajari itu bahasa Ibrani, bahasa orang Yahudi. Maka belajarlah ini Zaid bin Thabit bahasa Ibrani dan bahasa-bahasa lainnya. Kenapa demikian? Nah, ini penting. Ada keterangan-keterangan dari orang-orang Yahudi dalam rangka menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Kalau dalam ilmu tafsir itu ada tafsir Israiliyat namanya. Ya, tafsir Israiliyat. Misalnya ada sahabat pernah nanya sama Rasul tentang Zulqarnain, bertanya tentang ayat di dalam surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi itu kan banyak cerita itu, Pak. Ya. Di antaranya adalah tentang kisah Nabi Khidir. Tapi kan nama Khidir tidak disebutkan dalam surat Al-Kahfi itu, Pak. Coba aja cari, mana ada itu. Ini tentang cerita Nabi Khidir. Kadang-kadang sahabat itu nanya sama orang Yahudi, Pak. Nih kita dapat ayatnya dari Rasulullah nih, tentang kisah-kisah begini nih, gini. Kalian tahu nggak tentang apa itu? Nah, orang Yahudi sering jawab, oh itu tentang Khidir itu. Tentang Khidir itu. Nah, ketika mendapatkan keterangan gitu, para sahabat konfirmasi lagi ke Rasulullah, Pak. Ya Rasulullah, kami tanya kepada orang Yahudi tentang kisah-kisah begini. Mereka menjawab begini, gini. Apa kata Nabi? Kalau sesuatu itu datang dari orang Yahudi, maka wala tusaddiquhu jami'a wala tukadzibuhu jami'a. Jangan dibenarkan semuanya dan jangan ditolak semuanya. Jadi ada juga tuh informasi yang didapat dari orang-orang Yahudi. Maka Rasulullah mendorong seorang Zaid bin Thabit yang umurnya masih 11 tahun. Kita ngebayangin mereka nih, anak kecil nih. Ya. Cuma nggak kebayang gitu kalau Zaid bin Thabit pasti mancung hidungnya kan gitu. Kalau ini kan pesek-pesek nih. Jadi mancung, kemudian badannya besar pasti kan. Gitu. Jadi di usia itu seorang anak muda didorong sama Nabi untuk mendalami bahasa. Kalau bahasa Arab jangan tanya, memang lahir di sana, Pak. Ya, hari ini kita lihat anak-anak sana pinter, Pak. Pinter ngomong bahasa Arabnya, Pak. Pas mereka nangis, saya pikir nangisnya ngaji, Pak. Taunya sama juga kayak kita, Pak. Jadi membayangkan seorang Zaid bin Thabit
yang dengan kecerdasannya akhirnya dia bisa mengetahui bahasa Ibrani. Bicara bahasa Ibrani mengingatkan kita seorang pendeta, seorang pengikut Nabi Isa yang dulu menguatkan Rasulullah, yang dulu menjelaskan apa yang terjadi dengan Rasulullah ketika beliau habis bertahanus di Gua Hiro. Apa ibu tahu siapa dia? Waraqah bin Naufal. Ini berarti balik jauh lagi ya, balik jauh lagi sebelum Rasul hijrah, berarti kan di saat Rasulullah usia 40 tahun. Dia ada seorang pendeta rahib ya, arbab, pengikut Nabi Isa, yang dia ini pandai menulis Injil dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani. Menulis kitab Taurat dalam bahasa aslinya Ibrani. Ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu pertama dan beliau kebingungan, sehingga beliau langsung pulang, terus menemui istrinya dan mengatakan, Zammiluni, zammiluni, istriku selimuti saya, selimuti saya. Beliau ketakutan dan kedinginan bukan karena cuaca yang dingin, tapi kan ada peristiwa yang membuat beliau khawatir. Sehingga seorang Khadijah mengatakan, wahai suamiku, engkau orang baik, kau ini orang yang suka nolong orang, meringankan beban orang, menyambung silaturahim. Maka nggak mungkin terjadi yang aneh-aneh, apalagi setan sampai menyentuh diri, nggak mungkin. Tapi itu kan hanya menghibur, belum memberikan jawaban. Kemana mendapatkan jawabannya? Besoknya Khadijah membawa Rasulullah bertemu dengan Waraqah bin Naufal. Diceritakan dari awal sampai akhir. Kata Waraqah bin Naufal apa? Ketika mendengar bahwa Rasulullah sekian hari di Gua Hira, datang makhluk menyuruh beliau membaca, tapi karena beliau nggak bisa membaca, beliau mengatakan ma ana biqari, saya nggak bisa baca. 3 kali beliau menjawab dengan jawaban yang sama, didekap sama makhluk ini. Kemudian pulang, apa kata Waraqah, Pak? Wallahi, demi Allah, yang datang kepada kami itu bukan iblis, yang datang kepada kami itu bukan setan, yang datang kepada kami itu adalah Namus. Namus itu panggilan lain dari Jibril. Panggilan Jibril yang lain adalah Roh Kudus, Ruhul Kudus. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Ruh di situ adalah Jibril. Jadi kata Waraqah, wallahi yang datang kepada kamu itu bukan iblis, bukan. Tapi yang datang kepada engkau adalah Namus. Sebagaimana ia dulu pernah datang ke Musa, pernah datang ke Nabi Isa, membawa wahyu, menyampaikan kitab. Kalau kepada Musa Taurat, kepada Isa Injil, dan hari ini datang kepada kamu menyampaikan wahyu, dan tidak ada yang dibebani dengan peristiwa atau kejadian ini, tidak ada yang dibebani dengan ayat-ayat seperti ini, kecuali dia akan mendapatkan amanah yang besar dan dia akan dibenci oleh kaumnya, dan engkau akan terusir dari kampung halaman. Wallahi, kata Waraqah, seandainya hari di mana engkau diusir oleh kaummu dan aku ketika itu ada bersamamu, akulah yang akan membela engkau ya Muhammad. Wallahi, kata Waraqah bin Naufal, seandainya di saat itu kau terusir, kau dilukai, maka akulah yang akan menjadi pembela-Mu ya Muhammad. Jadi ini ungkapan dan penjelasan dari seorang Waraqah bin Naufal. Pertanyaannya gini, kenapa dia bisa tahu? Karena dia menguasai bahasa Ibrani tadi itu,
membaca Injil, Taurat dalam bahasa aslinya, dan yang dibaca oleh seorang Waraqah adalah kebenaran. Di antara kebenaran itu adalah informasi tentang kenabian Nabi Muhammad SAW. Zaid bin Thabit demikian halnya. Kata Nabi, udah kamu pelajari deh bahasa ini. Kebetulan di Madinah memang ada banyak orang Yahudi. Ada 3 suku. Bani Nazir, Bani Qainuqa, Bani Quraiza. Ada 3. Yang paling besar itu Bani Nadir. Yang tokohnya itu namanya Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab ini ayah dari seorang istri Nabi, salah satunya namanya Sofia. Jadi istri Nabi itu salah satunya adalah anak dari tokoh Yahudi yang paling membenci Nabi Muhammad gitu. Namanya Sofia. Ini ketika Rasulullah mengambil Sofia sebagai istri, yang tadinya tawanan perang. Jadi pada saat perang Sofia ini jadi tawanan. Ditawan, dibiarkan beberapa hari, kemudian ya dengan akhlak Rasul yang luar biasa, kemudian ia tertarik dengan Rasul, tertarik dengan Islam, dan Rasul ngasih pilihan, kamu mau dipulangkan atau gimana? Atau yang kedua, dinikahi oleh Rasulullah Muhammad SAW. Akhirnya dia mau dinikahi oleh Rasul. Apa tujuan Rasul menikahi Sofia? Ini ngegaet Pak, ngegaet. Bapaknya biar sadar dan orang-orang Yahudi bisa masuk Islam. Sofia cerdas Pak. Kemudian ketika diperistri oleh Rasulullah, Sofia ini menjadi terasing Pak. Dan seringkali bahasanya dicibir oleh sahabat yang lain. Ya, anak Yahudi ini. Anak Yahudi ini. Anak Yahudi ini. Maka kemudian Sofia dibully, ya kira-kira gitu, dibully. Lapor sama Nabi, ya Rasulullah, saya dikata-katain, saya dibully tuh sahabat itu. Bilang saja ya Sofia, ya, bahwa ini suamimu ini adalah saudara dari ya Musa dan Isa dan sebagainya. Maka tegarlah seorang Sofia bin Huyai al-Akhtab. Saya ingin mengatakan, kalau Rasul mendorong seorang Zaid bin Thabit untuk mempelajari bahasa Ibrani, karena ada banyak orang Yahudi di Madinah dan mereka harus didakwahi. Apakah banyak orang Yahudi yang kemudian masuk Islam? Ada juga sedikit. Kalau banyak tidak. Nah, di antara yang masuk Islam, tokohnya pendeta Yahudi adalah seorang yang bernama Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam. Ada juga tuh Pak, tapi lebih banyak yang tidak mau masuk Islam dan mereka diusir dari kota Madinah. Kenapa? Karena mereka sering berkhianat terhadap perjanjian yang dibuat bersama Rasulullah Muhammad SAW. Awalnya kapan? Awalnya ketika perang Khandaq yang bulan lalu saya ceritakan. Ya. Surat Al-Hasyr bicara panjang lebar tentang peristiwa perang Khandaq. Emang ada apa dengan perang Khandaq? Di saat Rasulullah dikepung oleh orang Quraisy yang berjumlah 4.000 dibantu oleh suku Gotofan dan Kinanah yang jumlahnya 3.000 bahkan besar lagi, sehingga sampai 10.000 mengepung kota Madinah. Orang Yahudi ini Huyai bin Akhtab bersekongkol berkoalisi dengan para orang-orang kafir yang datang dari Quraisy. Padahal mereka terikat dengan sebuah perjanjian bahwa kalau ada serangan dari luar,
Kalau ada ancaman dari luar, maka Madinah harus dipertahankan sampai mati. Dikhianati. Nah, saudara-saudara yang berbahagia, Zaid bin Thabit tumbuh kembang sebagai anak muda yang potensial, berbakat, cerdas, brilian, dan akhirnya tidak hanya dia sebagai pencatat wahyu, tidak hanya sebagai penghafal Quran, tapi pada masa Abu Bakar Siddiq, khalifah yang pertama, Bapak Ibu sekalian, dia dipercaya menjadi panitia pengumpulan Al-Quran. Jadi Quran itu, Bu, Pak, ini kan tulisannya ini tercecer di antara para sahabat. Maklum dulu nggak ada kertas, maklum dulu nggak ada pulpen yang dengan mudah digunakan untuk menulis. Jadi kalau nggak ada kertas, nggak ada pulpen, di mana menuliskan Al-Quran itu? Dan dengan cara apa Quran ditulis? Maka pilihannya ya kalau nggak ditulis di kulit-kulit onta, pelapah-pelapah kurma, atau di batu-batu yang keras itu. Bayang nggak, Pak? Jadi ditulis di kulit onta. Kalau ditulis di kulit onta berarti kulit onta harus disamak dulu. Tahu disamak ya, Pak? Dibersihin dulu, keringin dulu, baru ditulis tuh. Kalau di batu, ya Allah, gimana itu nulis apa di batu? Atau di pelapah kurma, tapi lebih banyak di kulit-kulit onta. Seandainya yang ditulis Al-Baqarah, kira-kira sebanyak apa itu kulit ontanya, Pak? Kita aja udah lihat Al-Baqarah 286 ayat. Waduh, udah banyak benar. Nah, ini 286 ayat ditulis di kulit onta. Walaupun saya mengatakan ketika itu ya, surat Al-Baqarah tidak sepenuhnya sudah ditulis ketika itu. Kenapa demikian? Karena Al-Baqarah ini periodenya periode Madinah dan ayat-ayatnya bicara tentang hukum, tentang haji itu ada dalam surat Al-Baqarah. Berarti kan di ujung-ujung masa kenabian Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi saya sering mengatakan ini ilmu Al-Quran namanya, biar ya sedikit jadi bahan pengetahuan. Bahkan Al-Quran yang kita baca hari ini, anak-anak ya, yang susunannya dari Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah dan selanjutnya itu disusun tidak berdasarkan turunnya wahyu. Kalau disusun berdasarkan turunnya wahyu, maka mestinya yang pertama kali ada dalam susunan itu adalah surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana, dan selanjutnya. Dan yang terakhir nih disusun di dalam mushaf Al-Quran itu bukan surat An-Nas, bukan surat Al-Falaq, bukan surat Al-Ikhlas. Justru Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas itu justru periode Mekah itu. Awal-awal beliau dakwah di kota Mekah, tapi ditaruh di paling terakhir. Mestinya apa? Mestinya yang ditaruh itu surat Idza Jaa atau An-Nasr atau surat apa? Al-Maidah dan Al-Baqarah mestinya yang bicara tentang haji, tentang zakat dan lain sebagainya. Lantas gimana dong? Ya nggak apa-apa. Apa yang kita lihat, yang kita baca hari ini, susunan Al-Quran itu berdasarkan tuntunan Allah kepada Rasulullah di saat beliau mengulang hafalan beliau di depan Jibril, dan itu terjadi di bulan suci Ramadan. Makanya kenapa bulan Ramadan disebut dengan Syahrul Quran? Kenapa bulan Ramadan disebut dengan bulannya Al-Quran? Karena di bulan itulah Rasul banyak mengulang hafalannya, dan hafalannya tidak sendirian. Hafalannya itu ditemenin sama Jibril. Ya. Kalau kita sama siapa nak temeninya, Pak?
kalau baca Quran. Kalau baca Quran mestinya ada yang menemani, ada yang mengawal, ada yang memperbaiki, ada yang memperbagus bacaan kita. Jadi saudara-saudara, anak-anak yang berbahagia, kembali ke Zaid bin Sabit. Di masa kekhalifahan Abu Bakar, dia menjadi ketua panitia pengumpulan Al-Quran. Ketika mendapatkan amanah itu, seorang Zaid mengatakan, wallahi, ini terlalu berat untuk saya emban. Saya lebih baik memindahkan gunung ini dari tempat ke tempat yang lain daripada harus mengemban amanah ini. Saking beratnya, Pak. Tapi Abu Bakar mencoba meyakinkan, ya, dan memang seorang Zaid adalah orang yang punya kapasitas, integritas, intelektualitas dan sebagainya, kira-kira. Dia punya kemampuan itu dan tidak memilih ke yang lain, gitu. Akhirnya Zaid bin Sabit menerima amanah ini. Sudah itu, Pak, dilakukan pengumpulan Al-Quran, manuskrip-manuskrip, naskah-naskah Al-Quran yang tercecer di antara sahabat-sahabat Nabi dikumpulkan. Waduh, ini perlu rumah yang besar nih untuk menaruh manuskrip ini. Memang beratnya ketika itu mengumpulkan Al-Quran. Tapi bukan berarti kalau mengumpulkan Al-Quran ada persoalan dengan hafalan Qurannya. Tidak sama sekali, Pak. Kalau hafalannya terjaga itu di antara para sahabat. Ini hanya ingin mengumpulkan tulisannya, bukan hafalannya. Tulisannya ini perlu dikumpulkan. Untuk apa? Untuk menjadi panduan di dalam tulisan Al-Quran. Karena apa? Karena ide ini muncul itu karena banyaknya para penghafal Quran yang meninggal dunia, yang tewas di medan perang pada saat peristiwa menyerang para murtadin, orang-orang yang murtad dan mutanabbi, orang-orang yang mengaku nabi. Dan itu terjadi pada masa kekhalifahan Abu Bakar Siddiq. Jadi kalau para penghafal Quran yang meninggal, ya udah pasti Qurannya juga hilang nanti, Pak. Nah, ide itulah yang mendasari upaya untuk membangun atau membuat kepanitiaan mengumpulkan Al-Quran manuskrip. Zaid bin Sabit lah yang dipercaya untuk menjadi ketua panitia. Saudara, zaman Umar bin Khattab terhenti itu proyek ini, Pak. Karena zaman Umar bin Khattab, kalau kita baca sejarahnya, itu lebih banyak melakukan perluasan wilayah. Mesir dibebaskan, sebagian Irak dibebaskan, Palestina dibebaskan. Jadi konsentrasinya ke sana sehingga proyek pengumpulan ini terhenti. Baru kemudian pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, ini khalifah yang ketiga, ada persoalan lain, ada problem yang muncul. Apa? Terjadinya persoalan di dalam bacaan Al-Quran. Jadi ragam bacaannya macam-macam, Pak. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, dan selanjutnya. Ada yang baca wadduha, ada yang baca wadduhi, ada yang baca wadduha. Agak aneh ya, Pak ya? Agak aneh ya? Aneh itu karena nggak biasa. Tapi ini ada. Ihdinas siratal mustaqim. Ada yang baca ihdinas siratal mustaqim. Dan pada kalimat siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
bagaimana dengan tulisannya? Tulisannya sama. Nah, disitulah perlu ada upaya menstandarkan bacaan. Dan itu dasarnya dari tulisan. Wah, bikin lagi tuh panitia standarisasi bacaan Quran. Siapa yang ditunjuk? Zaid bin Thabit. Dia lagi, Pak. Karena memang dianggap punya kapasitas, integritas, dan intelektualitas. Bersama Zaid bin Thabit ada sahabat yang lain tentu saja. Ya, nah kita sebut nih, di samping Zaid bin Thabit ada juga sahabat yang lain yang dia ahli, dia mahir, dia hebat di dalam menuliskan Al-Quran. Siapa dia? Ubay bin Ka'ab. Ketika Rasul hijrah ke Madinah, dia juga masih muda. Umurnya berapa? 16 tahun. Kalau Zaid bin Thabit 11 tahun, kalau Ubay bin Ka'ab 16 tahun. Jadi anak muda lagi nih, Pak. Anak muda. Nah, saudara, ini anak-anak nih yang muda-muda, ya, calon penerus bangsa, pelanjut orang tua, ya, yang di tangan kalian kemajuan Indonesia. Ini harus semangat. Sejarah mencatat perubahan sebuah bangsa itu dimotori oleh anak-anak muda. Termasuk saya pernah cerita, ya, Nabi itu punya ahli Quran yang mendakwahi orang-orang Yathrib sebelum kedatangan Nabi. Masih ingat anak-anak siapa? Mus'ab bin Umair. Ini sosok yang lain ini. Ya. Sosok yang lain namanya Mus'ab. Tapi dia anak muda juga. Nah, saya kembali ke tadi. Sahabat Nabi yang kedua, pencatat wahyu yang bernama apa tadi? Ubay bin Ka'ab. Masih muda. Pencatat wahyu, suaranya bagus lagi. Suaranya indah. Sampai satu waktu ya, Nabi Muhammad bilang, Aqra'anil Quran ya Ubay. Ubay, bacain Quran dong di hadapan saya. Rasul minta Ubay membacakan Quran di depan Rasulullah. Apa kata Ubay, Pak? Fa kaifa aqra'ul Quran wal Qur'anu unzil alaik. Bagaimana mungkin ya Rasul saya membacakan Quran kepada engkau sementara Quran turun kepada engkau? Sungkan dia, Pak. Dia enggak mau, Pak. Mana mungkin saya bacain Al-Quran sementara Quran turun kepada engkau ya Rasul? Kata Rasul, bacain aja. Terus Ubay bilang, ya Rasulullah, apakah engkau menyuruh saya membacakan Quran di hadapanmu? Apakah Allah menyebut namaku di sana? Apakah namaku tersebut dengan adanya perintah ini? Rasul tersenyum, menunjukkan betul bahwa nama Ubay disebut dan masyhur di kalangan para malaikat. Senyumlah seorang Ubay bin Ka'ab. Masya Allah. Kita aja kalau nama kita disebut oleh pejabat tertentu atau orang hebat tertentu, wah senang kita. Wahyu misalnya. Wahyu, nama kamu disebut-sebut loh sama presiden. Waduh, langsung. Atau siapalah di antara kita. Ubay mengatakan, ya Rasulullah, apakah namaku disebut di atas? Rasul senyum, menunjukkan iya. Maka kemudian perintah itu dilaksanakan. Akhirnya Ubay bin Ka'ab membacakan Quran di hadapan Rasulullah. Apa yang dipilih? Yang dipilih bukan juz amma. Baca itu surat Al-Maidah. Al-Maidah dari awal terus sampailah pada ayat 40. Kemudian Ubay mengatakan, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ
Ubay membacakan begitu, Pak. Rasul nangis, Pak. Rasul nangis dan mengatakan, cukup ya Ubay, jangan lanjutkan lagi. Rasul nangis dan mengatakan cukup. Ubay kemudian berhenti membacakan itu. Ternyata seorang Nabi Muhammad SAW merasa tersentuh, terpukul dengan ayat itu. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Ayat ini menegur Nabi Muhammad. Kata Allah dalam ayat ini, yang ayatnya dibacakan oleh Ubay bin Ka'ab, fa kaifa idza ji'na min kulli, bagaimana nanti jika kami datangkan ya dari setiap umat itu dengan syahid, dengan saksinya, dengan pembawa risalahnya. Wajibna ala haula, dan kami datangkan, kami hadirkan engkau ya Muhammad atas umatmu yang ada ini sebagai syahidah. Ya, Al-Maidah ayat 41. Ini Rasul mengatakan, ya Allah, saya nanti akan dipanggil oleh Allah bertanggung jawab terhadap umat yang saya dakwahi ini. Sebagaimana umat terdahulu juga ada nabinya, ada pendakwahnya, dan akan ditanya ini pendakwahnya bagaimana tentang umat. Terbayanglah oleh Rasul bagaimana umatnya ini yang tidak semuanya beriman, tidak semuanya betul-betul iman. Ada yang masih setengah beriman, masih ada yang kafir, masih ada yang dalam kejahiliahan. Langsung berbayangkan nanti jawaban saya di hadapan Allah gimana. Disitulah nangisnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia mengatakan cukup Ubay, cukup. Nah maka kita lihat bagaimana Rasulullah begitu merasa bertanggung jawab tentang bagaimana umat. Bahkan di saat beliau mengakhiri hidupnya, sakaratil maut sedang menjemput beliau, maka 3 hal yang dikhawatirkan Rasulullah. Apa itu? Pertama adalah as-salat, yang kedua an-nisa, dan yang ketiga ummati. Yang pertama salat. Rasul khawatir setelah meninggalnya beliau banyak orang yang meninggalkan salat. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salat wattaba'us syahwat. Dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an, maka setelah meninggalnya para nabi banyak orang yang meninggalkan salat dan memperturukan syahwat. Yang kedua nisa, wanita yang dulu rendah nilainya, bahkan tidak bernilai. Saking tidak bernilainya, kalau ada informasi bahwa yang lahir itu adalah wanita, langsung dikubur hidup-hidup. Kalau wanita itu datang menstruasi, langsung diisolasi, Bu. Langsung disingkirin, langsung dijauhin, karena dianggap wanita yang menstruasi itu membawa sial. Ada setan yang berkerumun di antara dia, sehingga dia harus dijauhi dari keramaian. Itu wanita ketika itu. Rasul khawatir jahiliyah ini kembali muncul dan merendahkan wanita. Terus yang ketiga, ummati. Aku khawatir umatku ini menjadi murtad, menjadi kafir, meninggalkan agama. Jadi saudara yang berbahagia, Rasul nangis karena memikirkan umatnya. Nanti gimana jawaban seorang Muhammad di hadapan Tuhannya terhadap umat yang didakwahi. Jadi itulah seorang Ubay bin Ka'ab yang menjadi katibu Rasulullah, pencatat wahyunya Rasulullah Muhammad SAW. Dari 2 orang ini aja kita mendapati gambaran betapa Rasul ini secara khusus memang memilih orang tertentu menemani beliau di dalam pencatatan wahyu. Dan Rasul dalam sebuah hadisnya mengatakan, apa kata beliau?
la taktubu anni illa al-Qur'an. Nih kalian nih pencatat, orang yang mahir menulis. Jangan pernah menulis dari saya. Jangan pernah mencatat dari apa yang terucap dari lisan saya kecuali Al-Qur'an. Nggak boleh Pak nulis yang lain tuh, nggak boleh. Nggak boleh pokoknya nulis selain Al-Qur'an. Nggak boleh itu nulis hadis, nggak boleh. Nggak boleh itu nulis kata-kata Nabi, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Takut ketukar. Takut ketukar antara Quran yang merupakan firman Allah dengan hadis yang merupakan ucapan Rasulullah. Sedemikian ketat dari awal. Supaya tidak ada campur antara Quran dan hadis. Ya Allah. Pertanyaannya, di agama lain ada nggak yang kayak begitu? Saya sih nggak tahu, karena nggak pengalaman. Tapi Quran dari awal sudah dihafal, sudah ditulis, dan yang menjadi penulisnya orang-orang hebat, orang-orang terpilih yang punya aturan tadi itu jangan pernah menulis kecuali Al-Quran. Takutnya saking rajinnya nulis apa yang keluar dari Nabi ditulis. Padahal tidak semua yang keluar dari lisan Nabi itu adalah Al-Quran. Ada juga hadis. Nah disitulah beda hadis, beda Al-Quran. Kalau Quran isinya dan redaksinya dari Allah. Oh itu sakral itu Pak. Nggak boleh kurang. Nggak boleh kurang walau satu ayat, nggak boleh kurang walau satu kata, bahkan satu huruf pun nggak boleh kurang. Disitulah makanya belajar Quran itu harus ada pengawalan. Tapi kalau hadis, ya, kalau hadis itu tergantung nanti hadisnya hadis apa. Ada hadis nabawi, ada hadis kursi. Kalau hadis nabawi itu isinya dari Rasulullah, redaksinya dari Rasulullah berdasarkan bimbingan Allah. Kalau hadis kursi apa? Hadis kursi itu isinya dari Allah, redaksinya dari Rasulullah. Nah, tentang ilmu ini aja harus dibedakan. Nah, tapi saya ingin mengatakan Quran nih yang 30 juz, 114 surat. Ini betul-betul dari awal sudah dijaga sedemikian rupa, dan hari ini kita menjadi muslim, menjadi mukmin bukan karena ketemu Nabi, bukan karena bersama Nabi, bukan karena dapat ceramah langsung dari Nabi, tapi karena kita membaca Al-Quran, membaca atau mendengar penjelasan Al-Quran dari para ulama yang memiliki ilmunya sedemikian. Saudara, saya kira itu yang bisa saya jelaskan tentang sirah an-nabawiyah, yaitu pada seorang sahabat yang luar biasa. Mungkin tidak terlalu terkenal, tidak seterkenal Abu Bakar Siddiq, tidak seterkenal Umar, tidak seterkenal Utsman, tidak seterkenal Ali. Tapi jasanya luar biasa. Memang kata orang kalau pengen terkenal emang harus jadi pejabat Pak. Ya. Kalau pengen terkenal harus jadi pejabat. Mau jadi presiden, gubernur, bupati, wali kota, camat, baru tuh kalau menduduki posisi itu pasti dikenal tuh. Tapi apakah jabatan lain, posisi lain, pekerja lain tidak lebih penting daripada seorang camat, bupati, wali kota? Enggak juga. Justru orang yang bekerja di balik layar, dia berbuat tidak terkenal, tapi jasanya luar biasa. Dan dia majhulun fid dunya, masyhurun fis sama. Ada orang di dunia enggak terkenal, ada orang di dunia tidak populer, tapi di langit malaikat kenal semuanya. Bahkan seorang Zaid Ubay bin Ka'ab namanya disebut langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jadi ya itu, orang boleh tidak terkenal di dunia,
tapi sangat ma'ruf nanti di langit. Dan itu bisa digambarkan dari sosok seorang Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit dengan kepintarannya, kecerdasannya, loyalitasnya, integritasnya menjadi teman Rasulullah di dalam pencatatan Al-Quran. Ini anak-anak kalian ya, yang umurnya sedikit beda dengan Zaid bin Sabit. Mungkin kalian tidak terkenal, tapi ketika kalian menghafal Quran, kalian masyhurun fis sama, terkenal di kalangan para malaikat, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya nggak tahu jam berapa, udah ini belum Pak Wahyu? Sudah? Oh, tanya jawab, ya silakan sambil nunggu waktu suruk ya. Silakan kalau ada yang bertanya dipersilakan. Ya. Oke. Sebenarnya kekhawatiran Rasul itu tidak hanya dengan ayat ini yang dibacakan oleh Ubay. Rasul juga kemudian khawatir, ini gimana nanti nih, pertanyaan-pertanyaan itu pasti bertubi-tubi dialamatkan ke saya. Ada banyak yang didakwahi tapi tidak selalu mengikuti. Ada banyak yang saya ceramahi tetapi tidak banyak yang berislam karena dakwah itu. Rasul mikirin juga, ya Allah, udah saya ceramahin, udah saya dakwahin, tapi tetap dalam keingkaran. Ini gimana ya? Akhirnya turun tuh ayat Al-Quran, wa ma 'alaika illal balagh. Muhammad, kau berkewajiban untuk menyampaikan. Perkara mereka kemudian dapat hidayah atau tidak, maka itu adalah domainku. Ya. Laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi may yasha. Surat Al-Baqarah juz 3. Jadi Rasul ya karena cintanya kepada umat maka khawatir. Kalau orang cinta itu khawatir biasanya. Kalau ada orang ya nggak khawatir, ya dipertanyakan cintanya. Ibu nih, bapak punya istri, istrinya kemana aja dibiarin aja, cukup biarin aja. Itu dipertanyakan cintanya itu Pak. Ya, nggak berpikir, nggak khawatir kalau istrinya digodain orang misalnya, biar aja. Atau sebaliknya begitu. Nah Rasul saking cintanya kepada umatnya, dia khawatir. Berarti jelas di situ tanda cinta, maka beliau khawatir. Sebagaimana kita sebagai umatnya untuk membantu, wah ini bahasanya, membantu Rasul supaya tidak terlalu khawatir. Sekarang berangkat dari sebuah pemahaman, ya. Rasul itu kan dalam hidup kita itu kan ranking 2 setelah Allah. Dalam hal apa? Dalam hal sandaran hidup. Kita kenal Allah karena Rasulullah kan. Kita dikenal Islam karena Rasulullah. Orang tua kita melahirkan kita, membesarkan kita secara biologis. Tapi secara ideologis maka Rasulullah yang membuat kita kenal dengan Tuhan kita, dengan agama kita. Maka Rasul itu luar biasa berperan. Maka ada syair sholawat yang bagus itu. Ya Imam ar-Rusni ya sanadi. Terus anta ba'dallahi mu'tamadi fabidunya ya wa
أنت بعد الله معتمدي فبنور وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي اللهم صل وسلم وبارك عليه. Apa syair itu menjelaskan? Ya Imam ar-Rusul, ya Imam ar-Rusul, wahai pemimpin Rasul, ya sanadi dan sandaran hidupku. Anta ba'dallah, kau adalah setelah Allah di dalam mu'tamad, saya bersandar. Memang kenyataannya begitu, Pak. Rasulullah lah yang sangat berjasa dalam hidup kita. Terus sikap kita apa? Ya tadi itu pemahaman itu dulu yang harus dibangun. Betapa kita ini kenal banyak hal karena Rasulullah. Maka karena beliau sangat berjasa, ya balasannya atau sikapnya adalah apa? Yaitu mengikuti jejak beliau, meneladani tingkah laku beliau, dan mengikuti ajaran beliau. Karena apalah artinya cinta kalau tidak ikut? Apalah ungkapan cinta kalau tidak manut? Saya cinta tapi gak diikuti, Pak. Bohong gitu. Orang cinta ngefans pada satu tokoh, maka apa yang dilakukan oleh orang ini? Apa aja diikuti. Kata-katanya, pakaiannya, gaya hidupnya, itu karena dia cinta. Nah, kita cinta sama Nabi, maka apa yang dikatakan Nabi kita ikuti, apa yang dicontohkan Nabi kita teladani, apa yang beliau wasiatkan kita jalani. Maka ketika kita menjalani, mengikuti, meneladani, itu sudah cukup membantu Rasulullah yang beliau khawatir dulu akan umatnya setelah meninggalnya beliau. Ini hari ini nih, salah satu sunnah Rasulullah adalah menjalankan sholat, membaca Quran, taklim. Ini kan sunnah-sunnah Rasul yang kita ikuti. Maka insya Allah ini kalau seandainya Rasul melihat kita dan ada bersama kita, ini saya membayangkan aja, bisa salah bisa benar. Membayangkan nih Rasul ada nih bersama kita, Bu, ya, ngaji bersama kita, dan beliau ada di sini nih, bukan saya. Maka saya membayangkan Rasul tersenyum bangga. Masya Allah, beliau tersenyum bangga. Kenapa? Karena kata-kata beliau, teladan beliau, sunnah beliau diikuti oleh umat. Jadi memang kalau kita cinta, manut, ikut, nurut dan selanjutnya. Dan kata Rasulullah, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Seluruh umatku nanti masuk surga kecuali yang enggak mau. Siapa yang enggak mau? Kata Nabi, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Yang nurut itu masuk surga, yang enggak nurut itu dia enggak mau masuk surga. Jadi ketaatan, kepatuhan itu menjadi syarat mutlak untuk mendapatkan cinta Rasulullah dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu, Bu. Ada yang lain? Cukup? Baik, saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang sudah kita dapatkan dari pengetahuan Islam dan juga teladan Rasulullah Muhammad SAW. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.